Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait belajar matematika. Saya dosen teknik informatika ya. Tapi sejak SD sampai sekarang saya suka matematika dan akhirnya anakku panggilannya ya sering lomba matematika dapat juara ya, walaupun intinya juaranya nggak tinggi-tinggi banget. Kalau saya dulu belum pernah dapat juara ya. Jadi kalau belajar matematika yang dipahami adalah ya caranya logika ya. Saya kalau belajar di anak ini bukti kalau dia dapat juara. Ini juara harapan 2 barusan kemarin, ini hari Minggu. Ini di SMK juara matematika. Terus juara lagi itu ini di sini. Ini juara tahfidz. Ini kalau ini ikut jumna, jadi saya nyoba ikut yang lain. Ini tahfidz. Terus ini matematika juara 3. Ini matematika. Ini enggak. Terus lanjut. Ini ikut talent. Ini dapat yang besar ini juara adzan. Memang anaknya agak ya sainsnya nggak seberapa, tapi matematika ya. Ini juara 3 matematika. Mana ya pialanya tadi, ini aja nggak kelihatan ya. Ini intinya gitu nah, jadi misalkan yang sering itu saya nemukan, ini kan sekarang anak saya itu kelas 5 SD yang ikut lomba itu sering lomba tahfidz dan matematika. Kalau ada ini tidak semua tempat menyelenggarakan ya. Itu kalau yang matematika itu saya pelajari itu pecahan. Nah, pecahan, kalau belajar pecahan itu ada yang anak SD itu sudah diajar kayak gini. Ini contoh soalnya. Contoh. Misalkan, Nako mempunyai gula. Nah, saya tulis, kalau saya itu diajari dari dulu. Nggak mau questionnya ya. Question saya kok nggak mau. Nah, kamu mempunyai gula kok nggak mau. Ini kok nggak mau ya question saya. Coba saya pindah. Saya pindah file aja. Coba tak klik di sini. Oh ada. Nih, misal aku mempunyai gula
sebanyak kalau saya sejak dulu itu kalau belajar pecahan ya harus wajib tulis kayak gini, 7 per 10 kilogram. Terus tiga per 7 dibuat digunakan membuat teh. Terus sisanya satu per 3 bagian, sisanya 1 per 3 bagian. Jadi ini ada sisa terus sepertiganya, nah gitu maksudnya. Sepertiga bagian gimana ya nyampe nya. Pokoknya soalnya itu anak SD kelas 5 itu sudah kayak gitu. Sepertiga bagian dari sisa gula dibuat donat. Berapa yang berapa kilo yang dibuat donat dan berapa sisa dari sisa terakhir. Anak SD sudah ada soal kayak gini, kelas 5 itu. Nah, kalau kita belajar pecahan, yang perlu dipahami adalah, oh, kalau gula totalnya ini, nah, gula totalnya ini, terus di sepertiga, 3 per 7 digunakan membuat teh, berarti kalau mau mencari sisa yang ini, nah ini, ya berarti ini dikurangi dulu, harus dikurangi dulu. Jadi saya taruh diri aja. Tujuh per 10 dikurangi 3 per 7. Ini disamakan penyebutnya karena di sini 10 dan 7 itu bilangan primer, 10 itu ya udah, nanti bilangan primernya adalah 2 dan 5, ya tinggal ngalikan aja KPK-nya. Kalau mencari KPK kan biasanya anak saya juga belajar kayak gitu. Nah, 70. Ini 70, awalnya 10, ini kan harus berubah, ya, disamakan penyebutnya. Jadi kalau di sini bawah itu penyebut, 10 berubah ke 70 berarti dikalikan 7. Maka atas juga dikalikan 7, berarti 49. Terus ini 70, awalnya 7 kali berapa dapat 70, berarti dikalikan 10. Atas juga harus dikalikan. Nah, dikalikan 10 berarti hasilnya 19 per 70. Ini ya, 19 per 70. Karena di sini ini ya, sepertiga bagian dari sisa gula dibuat donat. Nah, ini sisa. 19 per 70 ini sisa dari yang dibuat teh. Nah, sisanya 19 per 70. Nah, karena ini ditanyakan adalah berapa kilo yang dibuat donat, itu berarti sisanya tadi dikalikan sepertiga kali 1 per 3.
Gini, berhubung ini tidak bisa, ya tidak bisa dibagi 19, nggak bisa dibagi dengan 3 juga nggak bisa, karena dia juga bilangan primer. Ya udah langsung aja, atas kalikan atas, bawah kalikan bawah, itu perkalian. Ya. 19, ini 210. Nah ini kilo, berapa kilo yang dibuat donat, yaitu 19/210. Nah terus berapa sisa terakhir? Ya total semuanya mana ini 7/10 dikurangi yang dibuat teh 3/7 3/7, terus yang dibuat donat itu 19/210. Loh, mana sih? maaf. 19/210. Nah ini disamakan penyebutnya semua. Saya jadikan ini aja, biar enggak ini. 210 penyebutnya, berarti ini 10 jadi 210, berarti dikalikan 21. 7 kali 21 itu 71, 14, 141 dikurangi 210 dibagi 7 itu 210 dibagi 7 itu 30, berarti 90 dikurangi tetap 19. Nah ini jadi 210 dibagi 10 itu 21 kali 7 141. Ini berubah 7 kan berubah ke 210, itu jadinya 30, atas juga harus dikalikan 30, maka 90 ini. Nah tinggal ngurangi, saya pakai kalkulator aja. Ini tak cekkan ya, 210 dibagi 10 dikalikan 7. Nah ya, maaf 147 ya, bentar, saya salah ngitung berarti. 210 dibagi 10, enter 21 dikalikan 7. Oh iya 147, saya salah. Lanjut, berarti kita cek lagi yang lainnya. 210 dibagi 7, 30 dikalikan 3. Benar, udah benar. Berarti 147 dikurangi 90 dikurangi 19, 38. Jawabannya 38/210. Ini walaupun sama-sama genap, kemungkinan bisa di ya 38 bagi 2, 210 bagi 2. Kita coba dibagi 2, 19 ini bagi 2, kita tulis. Ini kita sederhanakan, jadi harus disamakan penyebutnya, dibagi 2, atas juga dibagi 2. Ini 19, terus 210 bagi 2 berarti 105 ya. Kita bisa cek 210 bagi 2 ya 105. Apakah bisa dibagi lagi? Enggak, 19 itu bilangan primer, jadi nggak bisa. 105 itu nggak bisa bagi 19. Atau kita coba, intinya nggak boleh jadi desimal. 105 dibagi 19. Oh enggak, mau, nggak boleh desimal. Oke, seperti ini. Anak SD itu sudah diajar kayak gini. Jadi yang penting itu memahami soalnya, caranya. Ini coba saya copy tadi. Kuncinya adalah
memahami caranya. Dipahami caranya. Saya kalau bimbing mahasiswa juga gitu. Ya. Ini intinya saya katakan kalau saya bimbing mahasiswa ya dipahami caranya, dipahami logikanya. Seperti itu. Ini tadi bahas tentang pecahan. Kalau kita belajar pecahan, yang dipahami adalah pengurangan, penjumlahan itu penyebut harus disamakan. Tapi kalau perkalian, pembagian tidak. Ya, seperti itu. Kuncinya tentang pecahan, baik itu perkalian atau pembagian, langsung dikerjakan. Berarti kalau perkalian atas sama-sama dikalikan dengan atas, bawah sama-sama dikalikan dengan bawah. Seperti itu. Tapi kalau pembagian dibalik. Ya, dibalik dulu menjadi perkalian. Nah, bilangan setelah perkalian dirubah posisinya. Atas menjadi bawah, bawah jadi atas. Itu ya. Nah, kalau pecahan terkait penjumlahan atau pengurangan, maka wajib disamakan penyebut. Nah, penyebut itu bagian bawah. Seperti itu. Ya, semoga penyampaian saya bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.